Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sekarang masih di tempat yang berbeda-beda, tapi mari kita ibadah bersama-sama. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur setelah kami boleh memuji Tuhan. Masing-masing kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan firman-Mu ini, sehingga apa yang kami baca dapat berbicara, bahkan jadi rema di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang perayaan Paskah. Demikianlah firman Tuhan berbunyi. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Ya, demikianlah bacaan kita untuk hari ini, 14 hari sebelum hari raya Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita menemukan 5 hal yang berguna dalam hidup kita, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. 5 hal tersebut yaitu, perhatikan, 1, carilah dan temukan anak domba bagi hidup saudara. Masa tenang dalam hidup saudara, kesempatan yang baik untuk menemukan Yesus. Dialah anak domba Allah yang oleh Yohanes diperlihatkan, ditunjukkan kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 1. Di situ ayat 42 dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Kemudian bukan ayat 42 ya, tetapi dalam Injil Yohanes pasal 1, kesaksian Yohanes pada murid-muridnya. Sekali lagi, dalam kesempatan waktu yang mendukung, kita berpisah, saudara berada di rumah masing-masing, carilah anak domba
Allah bagi hidup saudara. Seperti bangsa Israel disuruh menyiapkan anak domba. Kemudian yang kedua, yakini bahwa anak domba yang tiada bercacat celah yang harus disiapkan oleh bangsa Israel itu adalah menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Tidak ada yang lain, karena Yesus adalah tidak bercacat celah. Dalam Ibrani 4 ayat 15, dia tidak berbuat dosa. Mana ada orang yang tidak berbuat dosa kecuali Yesus. Yang ketiga, buatlah persekutuan dengannya. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita, bangsa Israel berkumpul, kemudian mereka menyembelih anak domba itu sebagai korban. Nah, kata berkumpul disinilah menunjuk kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan memang harus membangun satu persekutuan. Di dalam perjalanan gereja Tuhan, khususnya di gereja mula-mula, bahwa mereka senantiasa berkumpul. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, kita sudah hampir 10 hari tidak berkumpul. Kita masing jalan sendiri-sendiri. Ya. Maukah kita mau berkumpul dalam masa raya Paskah itu? Yang keempat, masuklah dalam perjamuan yang Tuhan amanatkan. Nah, dalam kisah bangsa Israel pada waktu dia dibebaskan, mereka berkumpul. Pada saat malam itu mereka duduk bersama, mereka makan daging anak domba yang disembelihnya. Dan dalam perjanjian baru kita setia sebagai umat Tuhan di GJKI senantiasa mengadakan perjamuan. Oleh karena itu, masuklah dalam perjamuan Tuhan yang memang diamanatkan. Karena di dalam perjamuan itu sungguh kita menghormati, menghargai, bahkan menyambut pengorbanan tubuh Kristus bagi kita. Dan ada nilai-nilai dalam perjamuan itu yang sungguh luar biasa. Nilai kesembuhan, nilai syukur yang tidak terukur. Karena itu masuklah dalam perjamuan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, percayalah, melalui peristiwa Paskah ada pencurahan darah. Dalam konteks bangsa Israel, darah itu yang dicurahkan diambil sebagian, dioleskan di 2 pintu, dan juga di atasnya itu dioleskan dengan darah, sehingga pada saat darah itu nampak di pintu, malaikat maut berjalan-jalan, dilewatilah rumah itu, maka terjadilah keselamatan bagi bangsa Israel. Demikianlah, kalau di dalam hidup kita ada darah Kristus, maka percayalah kita berada dalam pelepasan maut, kita dibebaskan dari hukuman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita perlu meyakini sekarang ini ada wabah yang mengerikan. Jangan takut, kalau kita memiliki anak domba Allah itu, Tuhan akan melewatkan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.